yang merasa. Allah punya rasa ya. Muhammad tempatnya terasa, badan ini atau alam sekaliannya ini merasakan juga. Maksudnya ya, berkumpul pada diri, maka berkumpulnya pada zahir, pada diri Muhammad ini, pada badan ini ya. Tempatnya berkumpul. Diri itu adalah dirinya Allah sebenarnya. Diri zahir, diri batin tiada lain, yang Rahman yang Rahim tiada lain hanyalah Allah sebenarnya. Jika sudah saling kenal mengenal antara zahir dan batin, maka tiada akan berpisah dari dunia hingga di akhirat. Kenallah ilmu, makanya ya, tidak berpisah sebenarnya ya, dari dunia sampai di akhirat kalau kita sudah mengenal diri zahir dan diri batin. Nah itu, tapi ingat, bukan zahir ini yang mampu dan bisa mengenal kepada batinnya, batinlah yang mampu dan bisa mengenal kepada zahirnya. Seperti contoh yang batin ya, roh ya, roh, nyawa, hati ya, tempatnya bernama-nama sekaliannya, banyak nama menjadi tunggal satu nama, Allah ya. Nah itu yang bagian dalam itu, keseluruhannya itu, itulah yang mengenal kepada zahirnya. Nah itu, bukan zahir badan ini, Muhammad tajalli nyatanya, Allah ini, kenyataannya Allah ini, nyata kebesarannya Allah ini yang mampu dan bisa mengenal kepada batinnya. Batin sebenarnya yang mengenal kepada zahir. Nah itu, kalau itu sudah saling kenal mengenal antara satu sama lainnya, insya Allah dia tidak akan pernah berpisah. Maka dia tidak akan terpisah jadinya ya. Maka kita harus kenal ilmu. Zahir, sifat nyata dan kenyataannya Allah sebenarnya ya. Yang terlihat ini, alam ini, badan ini ya. Itu sifat nyatanya Allah sebenarnya. Roh mengenal pada nyawa, nyawa mengenal pada batin, batin mengenal pada zahir, jiwa dan raga menjadi satu, tiada terpisahkan sebenarnya. Satu dia sebenarnya, satu himpunan, satu serumpun ya. Baru menjadi kekasih hati ya, seperti Rasulullah, kekasih Allah, begitu sebenarnya ya. Kalau belum saling kenal mengenal, bagaimana mau jadi kekasih? Seperti contoh kita sekarang, kita pacaran, yang menjadi kekasih kita ya. Kalau kita belum kenal, bagaimana kita mau cinta? Bagaimana kita mau mengasihi dan menyayangi ya? Kalau kita sudah kenal, baru kita bisa ada timbul rasa cinta, rasa kasih dan sayang. Nah itu, kalau kita cuma kenal nama saja, contoh kita diberitahu, wah di sana ada cewek cantik. Contoh ini ya, ada cewek cantik, kenal namanya, diberitahu namanya, Allah contohnya. Cuma kenal nama, atau si cewek ini kita cuma kenal namanya, bagaimana kita bisa cinta kepada Allah, bagaimana kita bisa cinta kepada cewek itu? Tidak mungkin dan tidak bisa kalau kita cuma kenal nama. Maka kenallah secara langsung yang wujud itu, kenallah zat itu ya, yang berupa-rupa menjadi banyak rupa, dari tunggal, dari satu ahad, alif itu tunggal ya, menjadi banyak wujud, la maujudu illallah, tidak ada yang wujud pada alam semesta ini kecuali hanyalah Allah, tunggal jadinya ya. Maka sekalian yang berwujud berupa yang indah, yang cantik ya, itu semua itu, yang termasuk yang ganteng juga ya. Bukan yang cantik saja, dalam artinya laki dan perempuan maksudnya ya. Yang ganteng kan jelas laki-laki, yang cantik itu jelas perempuan. Tidak mungkin kata cantik ditaruh pada yang laki-laki. Nah seperti itu. Maka semua itu adalah kenikmatan. Ada indahnya kita memandang. Mata kepala tidak mampu memandang batin. Nah, mata kepala tidak mampu memandang batin karena mata tidak memiliki pelihat. Nah, zahir ini tidak memiliki pelihat, disebut mata itu buta. Makanya ya, tiada daya dan upaya, maka butakan sekalian mata ini ya, tulikan sekalian telinga ini, bisukan sekalian
lidah ini ya, matikan sekalian jasad ini, disebut mutu qabla mutu, mati sebelum mati, mautu anta qabla maut ya, kita mati sebelum kita mati ya. Panakkan, lenyapkan zahir ini, tenggelamkan di dasar samudra pengenalan yang sungguh dalam dan luar biasa, yaitu ma'rifatullah, mengenal kepada Allah ya. Kenal Allah, kenal diri, begitu. Kenal ilmu maksudnya ya. Batin yang dapat mengenal dengan kemantapan iman. Sebenarnya batin yang mengenal, bukan zahir yang bisa mengenal, karena yang zahir ini kan mati. Nah, seperti itu. Kemudian meningkat kepada ruqyah, makrifat, pengenalan nur ya. Nur yang memandang pada nurnya sendiri. Sebenarnya yang dipandang itu adalah nur. Zahir ini nur, nur Muhammad ya. Batin itu juga nur, roh maksudnya ya. Semua itu nur, bahkan nur yang memandang kepada nurnya. Nah, itu nur yang memandang. Yang dipandang juga nur. Nah, karena jasad kasar ini datang dari alam. Alam ini datang dari nur Muhammad. Maka nur sekaliannya yang zahir ini ya. Yang memandang, roh itu yang memandang, nur juga, cahaya juga. Malaikat itu maksudnya ya. Malaikat itu adalah cahaya. Nah, cahaya yang memandang kepada cahayanya, maka disebut Allah pandang diri Robbi birobi, roh yang memandang kepada roh yang hidup juga, karena alam ini punya roh. Nur Muhammad menjadi rohnya alam ini. Nah, roh memandang kepada roh, hidup memandang kepada hidup, batin memandang kepada batinnya sebenarnya ya. Maka disebut kalau ditauhidkan Allah pandang diri, begitu. Roh itu nur, malaikat yang mengatur cahayanya, memperbesar arus memandang pada nur Muhammad alam seisinya, begitu ya. Menjadi yang menjadi roh hidupnya alam ini nur Muhammad sebenarnya. Nur malaikat, cahaya zahir dan batin, begitu. Yang memandang dengan yang dipandang itu nur segalanya. Tunggalkan, ahadkan Allah nama tauhidnya, begitu. Allah, 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 lapasnya pada tengah-tengah lingkaran kekosongan. Pada tengah-tengah jantung hati kita di sini ya. Lingkaran kosong di sini ada 7 lingkaran ya. Itu yang kita kupas sekarang ini. Lingkaran pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kita kupas. Ternyata yang kita jumpai tidak ada, kosong juga yang kita jumpai. Seperti kita mengupas kulit bawang ya. Kulit bawang itu kita kupas. Kulit yang kita dapatkan. Kupas lagi, kupas dan kupas. Cuma kulit dan kulit yang kita jumpai. Nah, hatinya malah tidak ada kulit juga. Nah, itulah pengkajian kita ini. Yang kita jumpai adalah kekosongan. Allah yang kita cari itu tidak kita jumpai. Kalau mau berjumpa dengan Allah, maka berjumpalah dengan diri sendiri. Maka pahamlah diri, kenallah diri, itulah makrifat diri. Mengenal kepada sejatinya diri ya. Diri yang hidup ini adalah roh, adalah nur. Begitu. Al-insan Al-insanu anta budallah haka annaka tarahu. Manusia adalah engkau menyembah ya Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, kita ini dianjurkan kita menyembah Allah itu disuruh seakan-akan kita melihatnya, melihat Allah. Maka pandanglah diri, lihatlah diri yang hidup. Yang hidup itu siapa? Diri yang wujud itu siapa? Diri yang berkalam itu siapa? Diri yang berkehendak ya. Sujud ruku itu dirinya siapa? Diri zahir atau diri batin? Zahir dan batin tiada lain, wasifati la goiri. Sifat itu tiada lain melainkan aku juga, Allah juga dengan sendiri maksudnya ya. Ka'anna ya, ka'anna, ka dinamakan harful sebenarnya ya, dari kata ka'anna tadi ya, tamsil sebenarnya, umpama sebenarnya ya. Anna litakid, sesungguhnya sebenarnya di dalam sembah itu seolah-olah kita memandang Allah.
maka pandanglah Allah itu pada sekalian yang wujud, ya, pada jam'ah kiri kanan, ya. Jangan terpandang lagi yang lainnya, hanyalah Allah. Berarti kita sudah masuk dalam dalam kepahaman yang tinggi, pemandangan yang sungguh luar biasa, ya. Yang disebut dengan sidrat itu, sidratul muntaha itu, berarti kita sudah masuk ke dalam sidratul muntaha, pandangan tembus. Hanyalah Allah yang terpandang pada jamaah kiri kanan, maksudnya depan belakang, ya. Imam, makmum, semua itu adalah hanyalah Allah yang terpandang, bukan terpandang manusia lagi, bukan terpandang zahirnya lagi, bukan terpandang sifatnya lagi, yang sifat itu tiada lain juga Allah. Nah itu dari zat sifat asma dan af'al, dari roh, nyawa, hati dan jasad berlapaskan Allah. Satu sebenarnya, tunggal sebenarnya. Tapi karena kita memisah-misahkan diri, sehingga jadi terpisahlah kita dari dunia sampai di akhirat dengan yang maha hidup. Begitu. Siapa yang wujud, yang hidup pada insan? Siapa kira-kira? Yang berhak memiliki tiada lain Allah. Kepunyaan Allah. Kembalikan hak. Syahadat barzah itu hak, ya. Kembalikan semua kepemilikan hanyalah kepada Allah, agar tidak ada soal dan jawab kubur. Maksudnya, ya, kalau masih kita memiliki, berarti dipertanyakan oleh Allah. Mencuri kita, maka kita sebagian besar, kalau kita merasa diri kita yang mampu dan bisa melakukan sembah, maka kita akan diminta pertanggungjawabannya. La haula wala, tidak kepake jadinya, ya. Maka kenalah diri, baru mengadakan sembah. Kenalah diri, kenalah Allah. Nah itu, jika kita tiada kenal kepada diri, Tuhan mana yang disembah? Nah itu, Tuhan mana yang disembah? Sembahlah diri pada diri, karena diri itu adalah dirinya Allah, bukan dirinya manusia. Manusia tidak punya diri. Bukan sifatnya manusia, manusia tidak bersifat. Manusia tidak memiliki diri. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya dan upaya sedikit pun. Tidak ada kebisaan. Tidak bisa melihat, mendengar, berkalam, sujud, rukuk dan lain sebagainya. Arti la haula wala itu, ya. Benar-benar tidak bisa apa-apa. Sudah mati, sudah diri kita ini. Sudah benar-benar mutu kula mutu. Mati sebelum mati jadinya. Kuwata ilah kecuali Allah. Berarti atas kehendak Allah yang melakukan sujud ruku. Ingat, kembalilah kepada Allah. Begitu maksudnya. Innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah segalanya. Dan kembalinya hanyalah kepada Allah. Dan beserta Allah lah segala sesuatu apa yang ada pada diri kita, di luar diri kita, pada alam semesta ini, disertai, dibarengi wajib ain, wajib hukumnya untuk kita merasa beserta dengan Allah. Maksudnya, berarti manusia tiada tiada bisanya, tiada kemampuannya untuk menyembah sebenarnya. Ya. Allah sembah diri jadinya begitu. Apabila manusia merasa dirinya mampu dan bisa menyembah, merebut hak Allah, mencuri, merebut, merampok, merampas kita jadinya, ya. Kita jadi merampok, merampas kepada Allah jadinya. Kehendak Allah, kuasa Allah, pengetahuan Allah, hidup Allah, pendengar, pelihat beserta kalamnya Allah. Kembali sudah hak itu. Apa yang mau dipertanggungjawabkan lagi? Karena sudah mampu kita kembalikan hak hanyalah kepada Allah segalanya. Maka tidak ada soal dan jawab kubur itu. Begitu caranya, ya. Nah, kalau kita masih mengatakan milik kita, ya, kita yang mampu dan bisa melakukan pergerakan perbuatan, ya, berarti korup kita. Korupsi kita kepada Allah. Bukan di dunia saja adanya korupsi, ya, sampai di akhirat kita korupsi, sampai batin kita korupsi, ya. Kalau korupsi zahir tidak seberapa saya hiraukan, cukup di dunia dalam artinya, tapi korupsi batin ini sampai akhirat. Nah, itu korup kita kepada Allah. Jangan gunakan selendang Allah.
Jangan kita gunakan selendang Allah, tidak layak untuk kita pakai sebenarnya. Alif muntililah yang sanggup berdiri tegak dengan sendirinya pada sembahyang. Allah maksudnya ya, pada sembahyang itu berdirinya huruf alif pada diri. Itu berdirinya alif pada diri sebenarnya pada sembahyang itu. Pada berdiri ruku sujud dan tasahud akhir itu melambangkan alif ha mim dal. Ahmad bunyinya, lapasnya ya. Maka Ahmadlah yang melakukan sembahyang. Batin maksudnya ya. Nyawa itu hidup ya. Yang mengadakan sembah. Sehingga dikatakan Allah sembah diri. Nyawa itu hidup yang melakukan sembah. Kalau nggak ada hidup, bagaimana kita mau sembahyang? Bagaimana kita mau bergerak, mau bisa ruku, sujud dan lain sebagainya? Bagaimana kita mau berkata-kata ya? Bagaimana kita mau melakukan segala hal perbuatan? Tidak bisa ya. Nah itulah karena ada hidup. Roh idapi adalah roh yang suci. Wujudkanlah roh idapi itu pada wujud perbuatan sembahyang. Maka kalau kita rajin sembahyang, berarti kita hidupkan roh yang suci itu maksudnya ya. Nah berarti putih bersihlah wujud batin dari zahir hingga di batin, dan hiduplah zahir dan batin. Begitu. Maka kita disuruh sholat. Sebenarnya lakukanlah perbuatan baik. Itu namanya menghidupkan roh yang suci ya. Seperti menolong dan lain sebagainya. Perbuatan baiklah intinya ya. Karena kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Bermurah hati dan berhati mulia ya. Berwujudlah kesucian itu jadinya. Ya, kesucian itu berwujud jadinya. Maka putih bersihlah roh idapi itu ya. Jika mau merubah wujudmu, wujud, kalau kita mau rubah wujud kita sendiri maksudnya ya, orang lain tidak mampu merubah wujud kita ya, tapi kita sendiri malah mampu merubah wujud kita. Maka jika mau merubah wujud, mudah caranya sebenarnya. Mudah caranya kita mau merubah wujud. Puja-pujilah roh hewani. Ya, sembah patung, sembah dewa, sembah ini, sembah dewa itu banyak ya. Dewa matahari, dewa bulan, dewa bumi, dewa langit. Banyak dewa ya. Sembahlah dewa kalau memang mau menghidupkan roh hewani. Lakukanlah perbuatan jahat, jalankan. Nah itu perbuatan setan itu jalankan ya kalau memang mau menghidupkan roh hewani. Coba perhatikan cara hidupnya kucing ya. Ini hewan ya. Suka nyolong daging walaupun ditutup rapi. Suka dicolong ya. Kalau ada kesempatan mampu dia buka, dia buka. Nah, suka nyolong kucing. Nah, sudah sekalipun ditutup rapi ya, itu berusaha dia bagaimana caranya mengganggu tutupnya agar bisa terbuka. Nah, itu perlakuan kucing ya. Tidak saya jelaskan selanjutnya ya. Cara hidupnya monyet ya, kita lihat cara hidupnya monyet. Suka nyolong tanaman orang ya, apapun yang kita tanam yang penting masih bisa dia makan, dia colong ya. Nah itu cara hidupnya kambing ya. Apabila menjumpai dedaunan hijau, meskipun tanaman orang pasti dimakan. Nah itu apa saja yang dia jumpai lah, semua binatang seperti itu ya. Roh hewani selalu ada menyertai pada diri manusia. Tinggal pilih roh mana yang mau dihidupkan. Tinggal pilih jalan kita. Itulah wujudnya manusia itu ya. Itulah wujud kita ya. Apakah wujud yang baik atau wujud yang kurang baik. Kalau wujud yang kurang baik, ya hidupkan roh hewani itu. Kalau wujud yang baik, ya hidupkan roh idapi itu. Perbuatan baik itu dalam sembah itu maksudnya ya. Az-zahiru rabbi wal batinin nabi. Segala sesuatu berawal bermula, mulainya dari kita. Kita yang memulai maksudnya. Segala sesuatu ya bermula dari kita sendiri. Titian sirot mana yang mau dilewati. Tinggal pilih ya. Bukan nanti adanya sirot
Ya, siratal mustaqim itu, sirat itu ibarat kita berjalan di atas rambut pecah 1000. Sebenarnya sirat itu ya. Hidup ini serba salah sebenarnya ya. Si malakama sebenarnya hidup ini ya. Maju kena, mundur kena. Solat itu cara sembahnya badan. Berzikir ya, cara sembahnya hati. Itu cara kita sembahkan hati. Pengembalian hak hanyalah Allah. Itu cara sembahnya nyawa. Nah itu. Ikuti kuasa kehendak pengetahuan hidup mendengar melihat berkalam. Merasa beserta Allah. Itu cara sembahnya roh yang disebut makrifat itu. Nah itu. Maka syariat sembahnya badan, tarekat sembahnya hati, hakikat sembahnya nyawa, makrifat sembahnya roh. Begitu syariat. Nah syariat, tarekat perbuatan hati ya. Nah hakikat perbuatan nyawa dan makrifat perbuatan roh. Menyembah Allah itu kumpulan semua nama ya. Kalau kita menyembah kepada Allah ya. Kalau kita sembah Allah maksudnya ya. Kita Allah itu kumpulan semua nama. Berarti menyembah nama jadinya yang kita sembah ya. Menyembah kekosongan jadinya. Tidak ada jadinya. Coba nama adakah tidak? Jelas ada pemiliknya nama, begitu ya. Tidak ada yang disembah jadinya kalau kita menyembah nama. Carilah pemilik nama. Makanya ya, jika menyembah yang tiada dikenal, itu namanya menyembah berhala ya. Kata Ali, aku tidak akan menyembah jika aku tiada mengenal yang aku sembah. Ini kata Ali ya, Sayyidina Ali ya. Zat itu wujud hidup sebenarnya ya. Sifat itu roh, nyawa, hati dan jasad. Pandangan zat nyata sebenarnya. Pandangan itu zat yang nyata. Rasa zat yang tiada berzat, tidak berupa ya. Tidak berupa, kemana-mana kita mencari. Rasa maksudnya tadi ya. Rasa itu adalah zat yang tiada berzat maksudnya ya. Tidak berupa sebenarnya. Rasa itu tidak ada wujudnya ya. Kemana-mana kita mencari Allah, tidak akan pernah menjumpainya ya. Tidak pernah kita jumpai Allah. Kemana-mana kita cari ya. Ternyata ya setelah kita mengkaji sekian lamanya, kita mengkaji, mengikro ya diri ini ya. Ternyata tidak kita jumpai juga Allah ya. Yang kita jumpai hanyalah diri sendiri ya. Jangan mencari Allah, makanya ya, jangan kita cari Allah ya, karena Allah itu kan kumpulan nama ya, tunggalnya nama, ahadnya nama ya. Jangan cari Allah, jangan mengenal Allah, kenallah diri. Jangan memandang Allah, pandanglah diri. Nah itu, jangan menyembah Allah, sembahlah diri pada diri. Nah itu, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu ya. Kenalah diri sendiri baru mengenal Allah. Masuklah anakku Ali ke ilmu nafi agar alam segar menjadi satu arti Allah namanya. Nah itu, maka jangan lepas kepada Allah karena Allah itu yang terbaik. Kan sudah saya katakan dari tadi ya. Dari 99 ilmu, 99 kitab, 99 yang bernama-nama, Allah yang terbaiknya. Maka kembalilah kepada Allah. Itulah aturan Al-Quran dan aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Carilah pemilik nama. Aku. Oh, aku yang ketemu. Kita yang ketemu. Aku yang tidak diakui. Tidak diakui. Perhatikan ya. Sekali lagi. Aku yang tidak diakui. Aku yang sejati itu Allah, aku diri sebenarnya ya. Hidup itu yang mengakui dirinya. Kalau nggak ada hidup bagaimana bisa mengaku-ngaku ya. Engkau dan aku kamu, kamu aku ya. Jika engkau tiada Muhammad maka tiadalah aku. Jika tiada alam, tiada nur, tiadalah yang bernama-nama. Maka tiadalah Allah. Jika aku tiada, maka tiadalah kamu. Jika tiada wujud, tiadalah hidup. Jika tiada hidup, tiadalah rasa. Wujud hidup beserta rasa dirasulkan, dirahasiakan, dirasakan. Amin berkumpulnya pada Muhammad. Badan tempatnya kumpul.
badan yang wujud jadinya, badan yang hidup jadinya, badan yang merasa jadinya. Itulah Rasul rasa rahasia dirimu yang hidup berwujud semua pada diri sebenarnya. Maka kenalah sejatinya diri itu dirinya siapa. Puji kodim bagi kodim ya. Allah aku diri, Allah sembah diri, Allah ingat diri. Kembali jadinya berantai hidup ini saling berkaitan, saling membutuhkan satu sama lainnya, bersatu tidak bercerai pun tiada. Maka Allah tidak menyukai perceraian. Allah tidak menyukai perceraian, maka kita bersatu ya. Nah itu, jangan memutuskan tali silaturahmi. Qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang satu pada diri, pada seru sekalian alam, beritakan pada seisi alam. Begitu. Yang Rahman, yang Rahim tiada lain Allah sebenarnya ya. Nah itu. Salat kepada Allah. Bila tidak merasa bersungguh-sungguh melihat Allah, maka ibadah itu tidak tergolong dalam kategori ibadah yang ihsan, yang baik ya. Yang sempurna ya. Sesungguhnya solat itu memang berat sebenarnya ya, kecuali terhadap mereka yang khusyuk, yang berat sangka berjumpa dengan Tuhannya. Nah itu. Dan sesungguhnya mereka kembali kepadanya hanyalah kepada Allah. Jangan kembali kepada yang lainnya maksudnya ya. Ada beberapa pendapat. Pertama ya, dapat melihat Tuhan di akhirat. Ini pendapat para ahli-ahli ya, para ulama umaroh ya. Siapa yang wujud, siapa yang nyata, siapa yang ada pada diri. Siapa kira-kira ya. Kedua, tidak dapat melihat Tuhan di dunia maupun di akhirat. Ini pendapatnya lagi ya. Yang akan dijumpai adalah diri sendiri. Nah itu. Ketiga, dapat melihat Tuhan di dunia dengan mata hati. Sedang di akhirat dengan lebih nyata. Wasipati la goiri. Sifat itu tiada lain ya. Aku juga, Allah itu sendiri maksudnya ya. Zat, sifat, asma, af'al. Roh, nyawa, hati, jasad menitis menjadi satu ya. Mim, hamim, dal, Muhammad pada zahir. Nyata tajali tiada lain. Allah ahadnya. Tunggalnya ya. Wajuhu yauma izin nadiroh. Ila rabbiha naziroh. Wajah penuh ceria memandang kepada Tuhannya. Senang maksudnya memandang ya. Pandanglah wujud pada sekalian yang wujud. Nikmat jadinya ya. Dan pandanglah huruf-huruf yang hidup pada diri. Sebenarnya yang hidup pada diri ini, yang menghidupkan itu huruf-huruf sebenarnya ya. Dari pada diri penuh dengan huruf-huruf yang hidup. Huruf-huruf urup-urup ya. Urup-urup kalau istilah Jawa yang menghidupkan maksudnya ya. Alif yang hidup. Allah artinya. Allah artinya. A-I-U. Contoh maksudnya. A-I-U. Aku ilahi wujud. Alam maksudnya ini. Aku ilahi. Tidak ada lain ya. Wujud alam. Wujud zahir ini maksudnya ya. Aku ilahi robbi wujud. Nah, aku ilah tidak ada hi alam dalam diri maksudnya robbi roh maksudnya yang wujud. Itu maksudnya ya. Aku roh yang wujud. Begitu saja. Aku roh rupa diri yang wujud. Begitu ya lebih jelasnya ya. Berupa-rupa banyak wujud. Nah berwujud-wujud pada diri kita ini sebenarnya banyak rupa roh maksudnya. Ahadkan Allah wujud. Tunggalkan. Tadi kan perceraiannya karena Allah tidak menyukai perceraian ya. Nah sekarang kalau Allah tidak menyukai perceraian, perpisahan ya. Maka sekarang kita tunggalkan Allah. Begitu. Berarti kita sudah masuk ke dalam ilmu nafi. Seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali ya.
Masuklah wahai anakku ke ilmu nafi agar alam segar ini menjadi satu arti. Allah artinya begitu saja ya. Kalla innahum an rabbihim yauma izin lamah jubun. Ketahuilah sesungguhnya mereka kafir pada hari itu, terdinding untuk memandang Tuhannya. Nah, kalau kita terhijab, tidak mampu memandang Allah, maka kita terdinding ya, tertutup tirai itu, maka kita tidak senang. Ya, maka Rasulullah senang memandang, tersenyum Rasulullah kalau kita mampu dan bisa memandang kepada Allah ya. Nah, itu maksudnya ya. Jika manusia itu tiada mampu memandang wujud dirinya itu, hanyalah Allah yang wujud dari sekarang, apalagi di akhirat nanti. Nah, itu. Hijab atau dinding pemisah itu terjadi apabila manusia itu tiada mengenal jati dirinya itu.